Membayangkan bersama Tuhan, kekuatan iman dan imajinasi dalam menciptakan realita. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan banyak dari kita yang hidup dengan harapan, berharap untuk hidup yang lebih baik, kesehatan yang pulih, keluarga yang harmonis, atau tujuan besar yang tercapai. Namun harapan saja tidak cukup. Tuhan telah memberi kita satu anugerah besar, yaitu kemampuan untuk membayangkan atau yang lebih dikenal dengan imajinasi. Dalam terang iman Kristiani, imajinasi bukan hanya alat berpikir loh, tetapi jembatan antara janji Tuhan dan kenyataan hidup kita. Beberapa poin penting bisa saya sampaikan di sini untuk Anda. Yang pertama, iman adalah dasar dari segalanya. Kitab Ibrani menyatakan dengan tegas sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tercatat dalam surat Ibrani bab 11 ayat 1. Ayat ini adalah dasar dari apa yang dalam dunia modern disebut law of attraction, hukum tarik-menarik. Namun sebelum dunia mengenalnya, Alkitab telah lebih dulu mengajarkannya. Iman bukan sekedar percaya, tetapi memvisualisasikan sesuatu yang belum terlihat sebagai sesuatu yang pasti akan datang. Kita membayangkannya dengan penuh keyakinan. Tuhan bekerja melalui iman saudara-saudari. Dan iman itu bekerja melalui visi. Jadi kita harus mampu melihat dengan mata rohani, bukan hanya dengan mata jasmani saja. Yang kedua, Tuhan sendiri menciptakan melalui firman dan visi. Cobalah saudara-saudari melihat bagaimana Allah menciptakan dunia. Tercatat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 3 sebagai berikut. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sebelum terang itu ada, saudara-saudari, Allah membayangkan, lalu ia berfirman, dan ciptaan terjadi. Ini adalah pola ilahi. Bayangkan, ucapkan, wujudkan. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, sesuai dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 26, kita juga memiliki kuasa untuk menciptakan melalui imajinasi dan perkataan kita juga loh. Apa yang kita bayangkan dengan penuh iman dan kita ucapkan dalam otoritas Kristus, maka akan menarik realita itu mendekat kepada kita. Poin yang ketiga, imajinasi yang digerakkan oleh Roh Kudus. Imajinasi bukanlah alat yang netral, saudara-saudari. Dalam tangan yang benar, imajinasi menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Tercatat dalam surat Efesus bab 3 ayat 20 sebagai berikut. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan ternyata mampu melakukan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan atau bayangkan. Tetapi ayat ini juga menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan dan bayangkan adalah penting, karena menjadi dasar untuk Tuhan bekerja di dalam kita. Poin yang keempat, melihat dengan mata rohani seperti Abraham. Ketika Abraham belum memiliki anak, maksudnya Ishak, Tuhan mengajaknya keluar dan berkata, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Tercatat dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 5. Tuhan memberikan gambaran visual kepada Abraham, yaitu bintang-bintang di langit. Ini untuk menghidupkan imajinasinya. Tuhan tahu bahwa manusia memerlukan visualisasi rohani untuk membangun iman. Sebelum Abraham menjadi bapa banyak bangsa, ia harus melihat hal itu sebagai sesuatu yang sudah nyata. Inilah prinsip law of attraction dalam terang iman. Apa yang kamu lihat dalam iman, itulah yang kamu tarik dalam kenyataan. Poin yang kelima, saudara-saudari. Yesus sering menegaskan pentingnya iman yang muncul dari dalam. Tercatat dalam Injil Markus bab 11 ayat 24 sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan saudara-saudari, bahwa Yesus tidak berkata, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, tetapi percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sebuah bentuk keyakinan dan visualisasi mental bahwa apa yang diinginkan sudah terjadi. Ini adalah iman yang aktif,
Iman yang membayangkan janji Tuhan sebagai kenyataan sebelum mata jasmani bisa melihatnya. Poin yang keenam, pikiranmu menentukan arah hidupmu. Salomo, orang bijak itu, pernah menulis begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tercatat dalam kitab Amsal bab 23 ayat 7. Jadi saudara-saudari, apa yang kita pikirkan secara mendalam, apa yang terus-menerus kita imajinasikan akan menentukan siapa kita. Pikiran kita adalah medan perang utama. Jika kita membiarkan imajinasi kita dipenuhi ketakutan, lalu kekurangan atau kegagalan, maka itulah yang kita tarik dalam kehidupan kita. Namun, jika kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan visi dari Tuhan, gambaran kesembuhan, gambaran kemakmuran, damai sejahtera, dan kelimpahan, maka realita akan mulai berubah mengikutinya. Poin yang ketujuh, mengaktifkan imajinasi ilahi. Lalu bagaimana cara kita menggunakan imajinasi kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tanyakanlah pada Tuhan, apa yang Engkau inginkan aku lihat, Tuhan? Bagaimana Engkau melihat masa depanku? Dan biarkan Roh Kudus memberikan gambaran ilahi kepada Anda. Yang kedua, gunakan firman Tuhan sebagai dasar. Isilah imajinasi Anda dengan janji-janji Tuhan. Misalnya, jika Anda sedang sakit, bayangkan tubuh Anda sudah sembuh sambil mendeklarasikan ayat di dalam kitab Yesaya bab 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Yang ketiga, tulis dan ucapkan visi Anda. Kitab Habakuk bab 2 ayat 2 berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi tulislah apa yang Tuhan taruh di hati Anda, saudara-saudara. Lalu ucapkanlah itu dengan iman setiap hari. Semakin sering Anda mengucapkannya, semakin nyata gambaran itu menjadi. Yang keempat, hiduplah seakan-akan sudah terjadi. Maksudnya begini, bayangkan bahwa Anda sudah hidup dalam jawaban doa Anda. Rasakan sukacitanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, walaupun Anda belum melihat hasilnya secara realita. Kemudian poin penting yang terakhir, saudara-saudari, atau poin penting ke-8, hati yang percaya menarik kuasa Tuhan. Tuhan tidak merespon ketakutan, tetapi Tuhan merespon iman. Jadi ketika Anda membayangkan sesuatu dengan iman, Anda sedang menyambut kuasa ilahi untuk bekerja dalam hidup Anda. Dikatakan dalam Injil Matius bab 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. So, saudara-saudari, imajinasi Anda yang penuh iman bukanlah sekedar mimpi kosong, tetapi itu adalah jalan iman tempat kuasa Tuhan beroperasi. Nah, sebagai penutup akan saya sarikan tentang kekuatan imajinasi atau visualisasi ini sebagai alat Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak sedang berbicara tentang kekuatan pikiran yang kosong, bukan. Tetapi tentang kemampuan ilahi yang Tuhan tempatkan dalam diri kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kita membayangkan janji Tuhan, kita sedang membuka jalan baginya untuk bekerja. Imajinasi yang dipenuhi firman Tuhan bukanlah delusi. Itu adalah nubuat pribadi. Kita melihat dengan mata iman, lalu berjalan ke dalam kenyataan yang dijanjikannya itu. Jadi mari gunakan anugerah imajinasi ini bukan untuk mencemaskan hal-hal buruk, tetapi untuk menggambarkan masa depan bersama Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan, kasih, kemenangan, kebebasan finansial, kesehatan, kelimpahan, saudara-saudara, cinta, dan sebagainya. Saya akan memberikan satu kutipan dari kitab Yeremia bab 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkanlah hari depan itu, saudara-saudari. Imanilah saudara-saudari. Ucapkanlah saudara-saudari. Dan lihatlah Tuhan bekerja. Amin dan shalom.